tidak bosan ketemu saya. Dari malam sudah ya. Di sesi pengacara sebenarnya, tapi ini terjelaskan semua ya, nanti kita lebih banyak ke diskusi ya. Saya panggil teman-teman lah, karena kita satu sama levelnya di pegiat ya. Saya juga pegiat interaksi sama. Nggak tahu saya lebih tua dalam pegiat atau enggak. Kalau saya sejak tahun 2013 sampai sekarang itu sudah berapa ya? 11 tahun. Jadi tahu banget psikologinya volunteer itu kayak apa. Jadi kalau dikembali secara grafik itu naik turun. Yang penting turunnya jangan terlalu ke bawah. Jadi tidak bisa digrafikkan dengan stabil dengan hukum ekonomi begini itu tidak bisa. Kadang buat kegiatan sekali kegiatan pesertanya banyak, 3 hari, 4 hari, 6 hari, 7 hari turun, gak ada yang datang. Ya, di situ kita merasa down banget, terus asa, sedih, kemana harus mengadu. Paling curhat ke suami atau ke istri, ya. Nah, kalau kita nggak berinovasi, kita bilang dan kita bertahan dulu. Kalau prinsip saya bertahan dulu, ya, bertahan dulu. Kalau sudah bertahan, ya sabar dulu lah. Ya. Setelah bertahan, baru coba pikirkan inovasi. Sekali buat inovasi naik lagi. Boleh. Nanti digoyang gosip turun lagi. Begini nih, tentang garis fluktuasi ini kalau kita lihat itu pasti ada titik pola normal di mana kita terbentuk. Jadi psikologi kita itu beda. Akhirnya makanan kita itu bisa tumbuh lebih awal dibanding teman-teman yang tidak tahu banget soal masyarakat. Air mata cukup kita simpan semua, bisa disimpan. Oke, nah pada kesempatan hari ini kita akan mendiskusikan soal pelaporan dan evaluasi sama yang sudah saya sampaikan. Saya ulang lagi, saya recall lagi, ya ada 3 materi. Kemarin Kang Opik apa Mas Heri? Kang Opik ya, pertama. Oh belum PK ya, sama PK ya, oke. Jadi ada 3 materi, 4 ya, yang 1 keuangan PPK, nanti proposal, juknis, beda juknis sama Kang Opik, proses pelaksanaan di lapangan programnya itu sama Mas Heri. Nah, selesai melaksanakan program bukan berarti kegiatannya selesai. Maka ada tanggung jawab kaitannya dengan pelaporan dan evaluasi. Nah, ini yang akan saya bahas. Nah, ini biasanya pekerjaan ini kalau tidak dikombinasikan dengan pelaksanaan, nanti prinsipnya nanti di akhir itu biasanya bagaimana? Jadinya lembur-lemburan. Saya harapkan tidak sampai lembur-lemburan. Nah, saya masuk langsung aja dan nanti banyak diskusinya. Pelaporan hasil kegiatan yang dilaporkan itu apa? 1, yang perlu teman-teman laporkan adalah pelaksanaan setiap bentuk kegiatan yang telah dilaksanakan. Kita bahas dulu. Ya, di juknis proposal ya kan ada 4 alokasi anggaran kegiatan. 1 hubungan manajemen, yang kedua penguatan penggerak ya literasi, kemudian literasi masyarakat, sama kemudian pengadaan bahan pustaka untuk kegiatan. Ini semua harus proses kegiatannya harus dilakukan. Oke, tidak hanya proses kegiatannya, tapi juga akan dilaporkan itu di dalam sekarangnya administrasinya harus kita bedah. Kita harus membuat skenario kegiatan yang memang dirancang di awal beres, coba berbagi dan berbagi. Yang kedua, dokumentasi harus ada. Publikasinya harus ada, hasil kegiatannya harus ada. Setidaknya inilah
dokumen yang harus disiapkan untuk mendukung pelaporan. Baru nanti keuangan itu mereka ya sudah saya bahas. Jadi biasanya kalau soal keuangan kemana-mana konsultasinya nanti dia mau bulan ini nggak udah bahas. Next. Nah, pelaksanaan kegiatan pelaporan ini melaporkan kegiatan sesuai dengan program yang sudah dituliskan di proposal. Jangan di proposalnya kegiatannya A, ya, yang dilaksanakan B, yang dilaporkan C. Karena nanti ketika misalkan salah satu komunitas itu terpilih untuk diijen, saya juga punya pengalaman di ijen. Jadi jam 7 sudah selesai, jam 5 dibedah satu-satu baru selesai. Nanti yang dicek adalah kegiatannya apa, RAB-nya seperti apa, buktinya satu-satu itu. Ya, jadi harus laras antara proposal. Ya, jangan sampai beda. Kalau beda kita tanyakan, oh ini beda. Ya Pak, ada perubahan. Wah, berarti masukan ini apa? Makanya nanti tiap satu difikskan bahwa beda. Kemudian disuruhnya gambaran. Kalau yang di proposal kemarin ada yang 20 kegiatan, 10 kegiatan, 40 kegiatan. Sudah setelah punya gambaran ini, wah, tidak mungkin saya laksanakan dalam waktu 1 bulan. Maka bisa di minimalisir, sehingga yang memang tidak mendukung ya kegiatan inti, atau bisa dikombine, bisa dijadikan satu. Ya. Kemarin jumlah pesertanya sama kita 200, 100, 150, nggak mungkin bisa dikurangi. Nah, nanti kita bahas di siang nanti. Oke, itu yang sudah ditentukan. Maka, nah sekarang saya masuk ke bagian pertama, kaitannya dengan pelaporan kegiatan pertama. Pelaporan kegiatan pertama itu adalah dukungan manajemen. Ini juga harus dituliskan di laporan. Nanti saya format laporannya sudah nanti kita lihat. Apa itu dukungan manajemen? Dukungan manajemen itu ada dana 10% ya kalau nggak salah, 10% dari total 50 juta ada 50 juta yang digunakan untuk ya, kegiatan yang mendukung proses pelaksanaan kegiatan yang teman-teman lakukan. Itu namanya dukungan manajemen. Ya sampai sini. Nah, kegiatannya apa di dukungan manajemen itu? Kegiatannya adalah rapat yang Bapak Ibu lakukan. Ingat nanti akan dalam melaksanakan kegiatan 1 bulan, teman-teman semua, Bapak Ibu semua, itu Bapak Ibu akan mengagendakan rapat dengan panitianya berapa kali? Kemarin saya sudah sampaikan ya, dukungan manajemen itu pertanyaan ini, kita langsung masuk ke sini. Berapa Pak panitia yang harus saya siapkan untuk dukungan manajemen? Ingat, bedakan antara struktur organisasi komunitas dengan panitia. Itu beda. Ada yang berpikir, oh berarti uang akan diberikan ke seluruh pengurus komunitas. Bukan. Jadi dukungan manajemen pertama kali yang harus disiapkan adalah apa? Panitia. Nah, dokumennya apa? SK. Kayaknya di Jupri sudah ada contoh SK. Nah, biasanya harus disusulkan. Kalau di komunitas asal sudah ada SK. Sudah tinggal isi nama. Nah, insya Allah nanti disusulkan SK. Jadi SK ini yang keluarin siapa? Ketua panitia. Khusus ketua panitianya ketua komunitas. Nah, tapi ada problem teman-teman. Yang nanti kayaknya kalau pengalaman saya kemarin
kemarin yang nanti tanda tangan PKS itu adalah ketua. Jadi kalau hari ini Anda mewakili, maka pokoknya berarti Anda nggak bisa tanda tangan. Biasanya nggak bisa. Itu nanti akan dibawa, diposkan atau di apa. Kalau kemarin di komunitas sastra nggak bisa. Ya nanti coba dikomunikasikan. Kalau itu harus cepat, karena ingin bawa ibu ini kan banyak lagi 350. Kan pengen cepat cair kan. Nah kalau cepat cair itu harus lengkap dulu dengan mekanisme. Oke, ya sudah nanti kita diskusikan sama saat PKS. Saya kurang paham kalau pengalaman di komunitas sastra kemarin itu sedikit. Kalau boleh tanya Pak? Iya, silakan. Boleh. Jadi tanya semua atau nanti Pak ya, biar saya jelasin nanti. Selesai dulu ya Pak ya. Selesai dulu Mas. Jadi materi kayaknya jawab terus. Siapa tahu jawabannya sudah ada yang ke belakang. Ya makanya saya diamanahi sama Kak Owi, tolong kita pelan-pelan dari semuanya tergambarkan jelas. Ya. Karena kebetulan saya 2 kali dapat ini, 2 kali tahun kemarin dan tahun ini, tapi di Pusbang ini, ya. Jadi sedikit tahu rasanya. Ya. Oke, dan ini saya bagikan kaitannya dengan pelaporan ini. Nah, tentu ini tadi ada yang chat dong nggak? Ada yang sini yang nggak teman itu chat. Ayo, gimana? Itu panitianya itu. Saya bilang sesuai SPM ketua itu biasanya sekitar 300-400, kalau anggota 250 atau 300 maksimal. Wah, kalau kegiatannya 4 kali berarti dikalikan 4 kali nggak bisa ya 1 kali. 1 bulan itu 1 seluruh ini mana sih? Kebutuhannya macam-macam lah. Ya udah itu kan dana cuma 5 juta. Terus muncul lagi, boleh nggak? Yang lain dimasukkan ke DPR? Ya nggak boleh. Ya nanti itu lebih dari sisi. Oke. Nah biasanya rasionya adalah total peserta yang teman-teman libatkan di dalam semua kegiatan, bukan satu ingat ya, di dalam semua kegiatan itu 10% maksimalnya itulah panitia. Jadi kalau anggota komunitasnya 20, misalnya ini rasionya ya, sementara Anda menyelenggarakan kegiatan total pesertanya itu 100, maka panitianya berapa? Jadi yang dipilih walaupun di struktur organisasi 20, yang Anda ambil 10. Yang 10 ya bisa lah bantu-bantu dan sebagainya. Bukan berarti nggak dapat tugas terus di sini kita kan komunitas, tapi ini yang terlegalkan secara SK itu. Ya, kita sudah belajar. Ya, kita belajar banget konsekuensi yang harus kita belajar. Jadi kalau kita mau maknai gampang susah itu hidup itu gak ada yang mudah. Susah semua. Tapi yang terpenting adalah kita bismillah sinau. Sinau itu belajar. Saya bismillah belajar. Diterangin sama Ijaz ini Pak. Oh iya belajar. Saya harus belajar. Saya suka perhatikan kalau saya bosan. Kalau kerjaan saya guru yang begini jadi bosan. Ini begini. Oke. Nah, itu panitia. Nah, panitia ini di dokumen dokumennya nanti kan akan menyelenggarakan rapat, ya nggak? Jangan nggak ada rapat sama sekali. Bahaya. Heran saya. Nanti ditanya di RAB, rapatnya berapa kali? Di RAB-nya sudah dirancang. Oh, saya ada 3 kegiatan, berarti akan ada 3 rapat. Oh, ada 5 rapat, rapatnya 10 orang. Jangan garingan, nggak makan apa-apa. Berarti ada dana konsumsi untuk rapat. Diambil dari mana? Dari yang 5 juta. Rapatnya 5 kali, 1 kali rapat sengaja 20.000 misalnya. Anggotanya 10. Berarti berapa? 200.000 kali 5
1 juta, 5 juta sudah dikurangi 1 juta, tinggal 4 juta. Sudahlah, kita bayangannya bersyukur. Sudahlah, kita kadang-kadang itu, saya paham benar psikologinya relawan. Kita nggak ada kegiatan, biasa mengeluarkan kegiatan heroisme yang luar biasa. Kan biasanya ikhlas muncul ketika memang tidak ada ruang-ruang lain yang diberikan oleh Allah kepada kita sendiri. Ikhlas, terimalah. Ketika ada luar, maka kita serahkan lebih. Itu kan, nggak apa-apa manusia. Nah, ada juga kegiatan penyusunan laporan. Laporan, nah kita beruntung laporannya diunggah kan? Nah, berarti nggak ada cetak. Nah, laporan ini nanti masuk ke pemilihan ATK dan mengelola program. Kira-kira begitu dokumennya. Maka dokumennya SK. Jadi kemarin saya diskusi kayaknya SK-nya cukup 1. Itu SK panitia, Pak? SK panitia keseluruhan. Tolong membedain ya. Jangan kemudian ada yang begini, Pak ini panitia keseluruhan ya sekali. Per panitia dihonorir lagi. Ya panitia, ya itu 10 orang itu nanti semuanya. Jadi 10 orang itu bertanggung jawab terhadap misalnya 4 kegiatan. Dibuat, saya diskusi sama Om. Seperti itu, tapi kalau ternyata besok kita yang ada di buat SK ya berarti ada pembuatan SK untuk tiap kegiatan. Tapi kalau di SK itu sudah berbunyi anggotanya koordinator 1 untuk kegiatan 1, koordinator 2, nanti alokasi untuk kegiatan boleh. Jadi 1 SK. Karena kita kan cuma 1 bulan. Nah, ketua komunitas sekaligus ketua panitia gitu dimungkinkan atau boleh? Boleh banget. Malah saya harapan ini. Tadi saya tanya, ini semuanya yang datang di sini untuk ketua yang memang ditunjuk di proposal buat sebagai ketua panitia, tidak. Kalau mewakilkan, coba nanti, tapi jangan di sini saya tidak bisa jawab. Kalau itu tanya pun saya bisa diskusikan pengalaman saya yang tanda tangan PKS untuk sah bahwa Bapak Ibu sudah tidak calon lagi, itu ya ketuanya. Ketua panitia ya, kan ketua komunitas ya, ketua yang bertanggung jawab di kegiatan ini. Kalau ternyata bagi dari ketua komunitas boleh. Malah saya harapnya dia bertanggung jawab. Oke, sekarang masuk administrasi yang kedua, surat undangan. Kemarin saya tanya, sampaikan juga ya. Ada 5 rapat, jangan cuma chat doang, rapat. Koordinasi pertama harus ada surat. Surat itu nanti lampiran untuk bukti bahwa diselenggarakan rapat. Berarti manajer Pak, surat undangannya untuk panitia dan juga narasumber. Ini untuk panitia dulu, ini untuk rapat dukungan manajemen ya. Ini untuk kegiatan. Jadi administrasinya surat undangan. Nah, urutannya makanya begini teman-teman. Kita harus rancang dulu. Di RAB sudah dijelaskan. Kalau dukungan manajemen berarti RAB-nya kan jelas. 1 dan rapat koordinasi misalnya gini, rapat 5 kali. Snack-nya ditulis snack rapat pertama volumenya sekian kali 5, 200.000. Rapat kedua volumenya sekian 200.000. Rapat ketiga sampai rapat kelima total 1 juta. Oke, ATK-nya untuk beli ini total itu loh, jangan gelongan manajemen 5 juta. Mau diapain? Kan sudah ada formnya itu. Sukses. Sudah ada formnya di sukses. Itu jadi lengkap. Nanti baru masuk honor. Nah, ya kan? Honor pengelola program. Ya, itu siapa saja ketuanya sekian totalnya harus 5 juta. Iya, termasuk laporan. Misalkan sebenarnya laporan kan sudah di ATK ya. Beli kertas kan otomatis cetak. Ya kan? Kecuali memang ada jilid
Nah, satu, tapi cukup stabil, cukup juga nggak banyak sampai diangkat sini. Kecuali ada kegiatannya 10, berarti satu kegiatan segini, dua kegiatan itu belum. Karena kemarin saya nggak tahu kegiatan pertama itu laporan 1.000 Aku nggak tahu ada yang kegiatan banyak banget. Sekarang sudah tahu, jadi yang kedua ada 1 bulan cuma sudah cukup. Oke, nanti kita lihat ya. Oke, masuk. Notulensi. Bukti rapat berarti ada notulensi. Bahwa ada rapat, hasilnya ini itu ditulis. Itu juga dilaporkan, jangan rapat asal rapat seperti biasanya. Jadi kita sedang belajar administrasi. Dan jangan mengeluh, kita hati belajar. Jadi ditunjuk, jadi kita belajar tertib dengan manajemen pemerintah. Karena ini uang negara. Oke, nanti daftar hadirnya ada. Setiap rapat ada daftar hadirnya. Siapa yang datang? Ada pertanyaan. Pak, kalau nggak hadir gimana? Ada yang nggak hadir? Gantikan. Asumsinya begini. Kita sudah mengundang 10 orang. Sudah yakin konsumsi 10. Yang satu nggak datang. Maka bisa menghargai anggota yang lain datang. Konsumsinya buat dia. Ya kan? Nggak apa-apa. Ya katanya nggak datang ada pergaulan. Apa kita harus paksa dia untuk dapat sakit? Namanya kabar. Tapi keadaan di luar kendali kita. Sama dengan peserta nanti sudah daftar, sudah diumumkan, sudah di SK-kan, nggak datang, kosong terus ini mau sama dibuatin kosong, itu bermanfaat anak saya. Jadi masa mau dikembalikan ke negara dana satu ini, sementara Anda sudah belanja. Prinsipnya kita sebagai panitia menyiapkan kelengkapan semuanya. Ketika nggak datang, ya anggota yang lain jadi makan yang buat dia, transportnya buat dia kalau ada gitu. Makanya saya tanya itu soalnya, ya harus jangan dikosong. Kalau dikosongin berarti soalnya belum belanja. Asumsi kita kan sudah belanja kok, masa dikembaliin? Ya udah cari orang lain, gantiin. Ya, kemudian terakhir dokumentasi. Nah, ini kita coba teori dokumentasi. Kemarin temuan salah satunya adalah dokumentasi itu semaunya sendiri. Kemarin saya sudah saya bahas ya. Pertama ya dokumentasi, kalau ada bannernya, foto bannernya apa, misalnya ada dana banner. Oke, tempatnya disiapin, snacknya difoto, itu kan proses rapatnya difoto. Mereka buka snack ada makanannya, makan difoto. Udah kan? Jadi tukang fotonya itu di briefing dulu. Jangan bayangin pakai dulu. Sederhana kok. Kalau kita langsung membuat SOP-nya, standar operasi pelaksanaannya, itu misalnya ketua langsung rapat, ini loh yang difoto 1, 2, 3, 4, 5, tolong di checklist. Kamu foto ini, kumpulin satu file, setiap laporan langsung disusun dalam bentuk Word. Itu selesai sudah, ada perwakilan. Memang tertentu. Dan kita belajar hal yang lain. Oke, moga-moga administrasi pelaporan dukungan manajemen jelas. Jadi nanti di laporannya nanti saya bahas. Next. Sekarang kegiatan komunitas penggerak literasi. Catatan saya begini. Coba dievaluasi lagi. Proposal yang kemarin ditawarkan, berapa kegiatan untuk penguatan penggerak literasi. Ya. Oke, di sini dananya kan 10 juta ya? 10 juta maksimal. Ya harus dimaksimalin. Soalnya kalau mau dikembalikan kalau di kegiatan satunya lagi bukan? nggak bisa. Itu nanti ada itu. Saya pikir nanti perubahan ini kan. Kita waktu dari balai besar juga
Iya boleh, nanti ada itu. Dan ada itu proses lagi. Tapi kalau saran saya, udahlah kita fokus di kegiatan. Maksimalkan. Ini kan persoalan kita mengelola saja. Ya kan? Ini bisa nggak separuh saya gunakan untuk manajemen dari 10 bisa? Itu masalahnya. Nah, sekarang masuk. Tolong dievaluasi. Inti dari kegiatan penggerak interaksi adalah kan sebenarnya acara ini diselenggarakan dalam rangka untuk meningkatkan kapasitas teman-teman ya komunitas. Nah, di sekitar Anda agar mereka semakin punya keterampilan, kemampuan, pengetahuan tentang literasi dan semakin semangat untuk menggerakkan komunitas literasi. Fokusnya di situ. Berapa kegiatan yang Anda selenggarakan, lihat dulu kebutuhannya. Yang lemah dari teman-teman semua itu apa? Oh, mereka itu lemah sekali dalam membangun jejaring kemitraan. Maka Anda buatlah misalnya ya seminar atau lomba karya tentang strategi membangun kemitraan pegiat literasi yang diundang. Misalnya, oh BI pegawai bank, pegawai ini, sehingga Anda melihat kan bagus. Beri kesempatan gimana sih saya caranya berjaring bisa ke OJK, ke BI, ke dinas pendidikan, ke perusahaan lokal yang ada di sekitar. Bagus. Misalnya ini contoh, bukan berarti umur ya, yang sudah ada. Ini contoh, sehingga dapat pemahaman baru. Oke, ternyata 10 juta cukup. Pas ada untuk satu kegiatan, ya satu kegiatan saja. Jumlah pesertanya berapa? Lihat kemampuan daerahnya masing-masing. Kalau berdasarkan data Anda peserta itu bisa dimaksimalin 50, dan lihat budgetnya cukup tidak untuk 50. Konsumsi snack minimal 50. Misalnya makan dan snack kali 50 sudah masukin anggaran 2,5 juta. Materi ada angka 3.900-an misalnya 1, sekian juta itu sudah hampir 5. Nah kan dikasih dan coba dirancang. Nah next, nanti muncul dokumen. Oke, sekarang kita nyiapin satu acara ya. Tadi saya gambarkan. Misalnya acaranya tadi penguatan jejaring ya, pegiat literasi, workshop atau lomba karya atau seminar atau diskusi terkumpul gitu, serah. Oke, Anda sudah rancang banget. Mari saya sampaikan, ketika masuk kegiatan, biasanya pertama yang harus dirancang itu adalah pra kegiatannya itu masuk ke siapa ketuanya. Muncullah kalau seksi-seksi itu yang dibutuhkan, biasanya itu yang dibutuhkan itu. Ada seksi kesekretariatan administrasi, mengurusi surat-surat, daftar hadir dan sebagainya. Itu harus ada 2 orang. Setelah itu masuk ke humas, apa? Nanti cari peserta, menghubungi materi dan sebagainya. Ini harus beresin. Dia koordinasinya dengan bagian kesekretariatan administrasi, surat-suratnya disiapkan. Dia bagian membuat flyer. Masuk ya. Setelah itu masuk ke pelaksanaan kegiatan acara. Siapa yang mendesain acaranya, siapa MC-nya, siapa ini dan sebagainya. Masuk ke dokumentasi. Siapa yang mendokumentkan? Ingat komponen-komponen dokumentasinya. Materi, peserta, snack, makan, administrasi, semuanya didokumentasikan. Yang memang harus dilaporkan. Nanti masuk ke publikasi. Ya kan? Siapa yang membuat berita di sosial media? Edukasi. Semua bekerja 5 komponen ini setidaknya untuk melaksanakan satu kegiatan ini 1 minggu persiapan cukup.
Cukup. Bayar ya, kemudian saya nah kemarin saya membuat skenario tentang ada di proposal bunyinya tentang rekrutmen peserta. Saya pernah mencoba dua opsi. Opsi pertama pengumuman bebas. Silakan mau ada acara ini yang mau ikut hubungi A. Itu opsi pertama. Yang hubungi yang datang biasanya maksimal 50%. Benar nggak? Benar nggak? Itu opsi pertama. Silakan. Opsi kedua dengan model putusan. Anda hubungi ketua komunitas ini. Itu biasanya tingkat berhasilnya 75%. Karena ada satu ini komunitas tadi saya kok nggak gini, nggak ada yang mau, sibuk semua. Nah, saya mencoba teknik ketiga, ternyata ini 100%. Di rekrutmen melalui dikurasi. Jadi buat player akan ada kegiatan ini, ya, berikan fasilitasnya. Yang menarik, misalnya dapat sertifikat, materi yang menarik, materi disebutin. Ini terus dapat uang transport, misalnya. Oke. Terus kalau mau daftar, isi Google Form. Ini terbuka dua kemungkinan, komunitas dan masyarakat luas yang ingin ikut. Dan Anda lebih untung ini. Kenapa? Karena nanti dokumen pesertanya administrasinya sudah lengkap. Karena Anda cantumin, lampirin foto KTP, lampirin biodata. Nah, kalau materinya tentang mungkin sangat susah, buatlah cerita 50 halaman soal kerja itu nggak ada yang ikut. Yang mudahin aja, lampirin kan sudah. Oke, klik. Oke, Anda sebaik itu terus saja. Masuklah daftar peserta, panitia akan mengkurasi siapa yang akan dipilih. Tentu saja ketika diri yang bicara ada perbandingan peserta dari mana-mana. Oh ini dari komunitas dua, oh ini, oh ini. Anda buatin SK undang. SK peserta. 100 SK? Ya. Tapi nggak tahu ya kalau di komunitasnya ada. Jadi sebelum acara di SK kan pesertanya yang ini. Jadi ketua panitia membuat SK bahwa pada kegiatan ini, pelaksanaan ini di bulan peserta yang hadir adalah ini dari sini, ini dari sini. Peserta yang diundang, yang sudah mendaftar dan sudah terpilih, dan sudah dikurasi. Ini strategi. Saya kemarin pakai itu, wah efektif ternyata. Oh ada perwakilan ibu-ibu kita udah nggak apa-apa. Ya, dia datang. Bahkan jadi story mereka, oh saya lolos, ada kebanggaan. Apalagi ada membuat playernya menarik, yang lolos itu dibuatnya kirim satu-satu. Sebagai kan jadi kita bilang seperti kemarin yang disampaikan oleh Pak Kabar. Pokoknya kreativitasnya komunitas loh. Ya, makanya apa ya? Kalau saya itu ajak orang berpikir, ayo kita selesaikan masalah. Saya biasanya begitu kalau sama volunteer itu kita selesaikan masalahnya gimana ini dia evaluasi biar kita ternyata kegiatan itu full semua. Wah, nah, teman-teman juga ikutin juga anggotanya sendiri yang tidak tercantum di panitia. Sudah ada komunitas kan? Yang tidak di panitia, yang di komunitas tapi tidak ada di panitia bisa jadi anggota, bisa jadi peserta. Itu. Nah, kalau materinya dari panitia itu boleh tapi tidak boleh itu. Semuanya menjadi panitia
panitia yang jadi materi juga jadi peserta juga jadi panitia beli dapat transport, dapat honor panitia boleh. Oke, CV narasumber moderator disiapkan. Nah ini kan juga kaitannya dengan RAB, jadi tolong nanti RAB coba kalau kita bayangin acaranya itu kan RAB ini sudah jelas kan, sudah tampak tuh pematerinya 3 honornya sekian, totalnya sekian, angka materinya sekian dengan moderator sekian jumlahnya, snacknya sekian, itu aspek materi sudah terselesaikan. Sekarang pesertanya itu, pesertanya berapa? 50, makan dan snacknya sekian, makan sekian, snack sekian. Kemarin di proposal jangan ada asal langsung juta. Karena nanti yang ini paling penting. Nah, sertifikat sekian, soal sertifikat 10.000 apa aja? Sertifikat dari 500.000. Kalau itu aja digital, ya. Terus masuk lagi, misalkan kalau ada transport peserta berapa? Kalikan, sehingga 10 juta itu memang terserah. Kalau memang ternyata masih memungkinkan 2 kegiatan, boleh. Hari ada yang tanya bagus. Pak lomba boleh kan? Kalau lombanya ada di dalam acara pelatihan boleh nggak? Ya boleh. Nah, asal di RAB-nya dibunyikan. Misalnya pelatihan menulis dan apresiasi puisi. Jadi ada penulisnya dan ada apresiasi. Ya, nanti puisi terbaik diapresiasi dengan sekian. Itu boleh asal di RAB-nya ada. Kalau mau dibuat 2 terpisah juga boleh. Nanti pelatihannya sendiri, nanti lombanya sendiri, ya boleh. Nah, biasanya di lomba itu yang paling lemah hati-hatinya ya. Kan sudah disebarkan juaranya sekian, ya, itu harus sekian. Yang kedua, jurinya itu harus disiapkan instrumen penilaian itu juri. Dan jurinya siapa itu juga harus ada kapasitas kepakaran. Jangan kita jurinya panitia sendiri lah, bisa. Ya, itu nanti kegiatan berikutnya. Nah, daftar hadir, poster dokumentasi itu saya jelaskan ke Pak Next. Masuk ke kegiatan penambahan koleksi bahan bacaan yang terbuka. Ini sudah dalam penjelasan ya. Ya, intinya apa? Tidak boleh jadi tidak boleh jadi koleksi buku sendiri. Ya benar. Jadi kalau Anda mau beli buku, misalnya pelatihan presensi buku, bukunya disiapin, ya bukunya buat ke seru. Buktinya daftar penerima buku. Kalau Anda mau pelatihan buku, nanti bukunya untuk dicetak, boleh. Itu diambil dari dana pustaka ya, penambahan bahan pustaka itu. Koleksi bahan pustaka yang menunjang kegiatan. Nah, saran saya begini. Dokumennya ini kan buku, ya. Tapi buku di sini masih jadi, ya, jadi tidak boleh diterbitkan ber-ISBN dengan menggunakan logo badan. Kenapa badan punya standar sendiri? Jadi buku yang Bapak ciptakan itu belum dinilai standarnya badan, jangan digunakan logonya. Makanya saran saya biar tidak terjadi pengurusan penerbitannya ini, ya buat aja apa demi. Nah kemarin sudah komunikasi nggak boleh nggak untuk kita alokasikan juga untuk dana layovernya boleh? Belum. Harusnya sih boleh kalau untuk proses pembuatan pekerjaan. Jadi desain covernya kan gitu kan, layovernya, editornya, nanti biaya cetaknya berapa, nanti diserahkan kepada
serta dengan dokumentasi administrasinya adalah bukti bahwa peserta menerima buku yang dihasilkan dari kegiatan. Ya. Ini hanya 10 juta ya? Iya. 10 juta. Nah, kalau yang melalui hanya menulis cerita anak kan bisa jadi buku cerita anak. Oke, next. Nah, ini administrasinya. Next. Nah, kegiatan keempat adalah penguatan literasi masyarakat. Ini kayaknya banyak ya. Jadi kalau penguatan literasi masyarakat, saya tekankan ini. Kegiatan ini fokus pada peserta masyarakat dengan variasi heterogenitas segmentasinya. Ingat, garis bawah. Mari tanya ke saya, Pak, saya mau buat kegiatan di sekolah. Pesertanya anak-anak sekolah, saya katakan enggak boleh. Kenapa? Karena nanti aspek masyarakatnya hilang. Jadi Anda boleh menyelenggarakan kegiatan pelatihan menulis untuk anak-anak, pesertanya harus anak-anak dari berbagai sekolah. Ya enggak? Kan asumsinya kegiatan ini diselenggarakan untuk masyarakat. Nah, kebetulan masyarakatnya sekolahnya yang tujuannya adalah anak-anak SD, kan harus variasinya anak-anak SD dari berbagai sekolah. Karena ini literasi masyarakat. Beda dengan DLS, literasi sekolah, untuk sekolah. Walaupun kita punya sekolah nih, Iya. tapi bisa juga anak-anak yang di sekolah kita ikut. Kan? Ikut. Kita welcome untuk semua Sekolah dan ada perbandingannya nanti dilihat. Akan dilihat dari peserta. Ya, jadi kalau pesertanya 50, ya sekolahnya sendiri 5, ada sekolah sana 5, ada sekolah sana 5, ada sekolah sana 5, ada sekolah sana 5. Formatnya memang masyarakat, memang anak-anak yang dilatih mesti sekolah kan. Jadi yang diangkat bukan sekolah, tapi anak bagian masyarakat yang memang dia segmentasinya anak-anak SD. Jadi saat ikuti pelatihan itu ya, ini harus dipahami. Jadi, nah syukur-syukur kita nanti didikannya lengkap. Kalau memang literasi masyarakat ini Anda punya 3 kegiatan, saya berharap segmentasinya lengkap. Ada yang untuk anak-anak, ada yang untuk remaja, ada yang untuk orang tua. Jadi komponen masyarakat sendiri terwakili dalam kegiatan yang berbagai. Ya, banyak. Tapi kan setiap komunitas punya karakteristiknya masing-masing. Kami itu ya. Nah, ini pelaksanaan X. Ini sama ya. 2 menit lagi, next. Oke, ini dulu. Nah, komponen pelaporan pelaksanaan itu nanti ada latar belakang masalah, tujuan, materi, next. Saya ke inti. Nah, ini format laporan. Tolong perhatikan ya, jangan sampai salah tangkap ya apa yang saya jelaskan. Pertama, format laporan itu halaman depan itu sudah ada contoh ya. Halaman pengesahan, kata pengantar, daftar isi. Oke, ini nggak ada masalah. Terakhir sih laporan itu. Nanti baru masuk yang kedua, bagian 1 pendahuluan. Ini hampir sama dengan proposal. Hampir sama. Cuma nanti catatannya begini. Proposal kemarin yang Anda baca lagi latar belakangnya, saya yakin akan banyak perbedaan. Karena kemarin
buatnya 1 jam sebelum ditutup. Itu. Jadi tolong kalau bisa mulai dari sekarang sudah biasanya diperbaiki. Jadi biasanya wah, inilah satu kegiatan di susu latar belakangnya sudah. Temuan kemarin di salah satu komunitas itu, ya, ketika kantor itu adalah sudah 3 kegiatan, ketika 3 kegiatan ini jadi 1 kegiatan, 2 kegiatan itu belum disusun laporan. Padahal harapannya adalah setiap kegiatan sudah selesai, sudah disusun laporan. Banyak memang. Nah, menyusun 1-2 kegiatan laporan itu bukan laporan yang nanti jadi 5, bukan. Laporannya 1, tapi kalau sudah disusun administrasi sudah, pelaksanaan sudah, kan besok tinggal digabungin. Bukan jadi laporannya 5 kegiatan, bukan, nanti digabungin jadi 1. Maksudnya satu kegiatan itu setelah selesai. Peserta. Enak dulu mas. Nanti ya. Itu dulu. Oke, masuk. Atau kita buat aja nggak apa-apa mas. Boleh ya, silakan. Tapi